Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Oh, Kalau 5 dia bulan doang tuh Iya. kuatnya. Jadi kalau saya punya pasien 100-nya mati semua. Dalam waktu 5 bulan. Kalau nggak 5 bulan nggak mati, mungkin salah diagnosis. Berarti saya termasuk yang salah diagnosis, Dok. Lewat daripada 15 tahun, 5 bulan. Ya nggak, karena itu berapa persen doang, Franky. Oh. Emang pasiennya nggak gede. Tapi jadi, nah satu lagi kanker liver kenapa banyak pada orang Indonesia selain hepatitisnya tinggi. Yang kedua itu produksi kacang tanahnya itu mutunya jelek. Oke, Dok. Kita lanjutin lagi, Dok. Beberapa pertanyaan nih, Dok. Kan kita pernah ngomong penyakit fatty liver. Ya, Waktu zaman ketemu sama si Yuswanto. ya, Itu kan salah satu penyakit hati ya, Dok ya? ya. Nah, kalau dari judulnya kan hepatitis, mestinya itu salah satu penyakit hati juga, Dok ya? Ya, hepar itu hati, bahasa Latin, lepar. Jadi hepatologi itu ilmu tentang penyakit hati. Kecuali sakit hatinya gara-gara dibohongin, Dok. Ya itu lain, Franky. Oke, orang awam tuh bingung soal antara hati sama jantung, dia bingung, Franky. Sakit hati, dia bilangnya sakit di sini hati, begitu nama hatinya apa begini katanya. Nah itu kan jantung, Franky, bukan hati. Hati sama jantung itu orang kacau. Nah, hati bentuknya kayak apa tuh, Dok? Hati. Nah, Hatinya itu segitiga siku. Atas begini, gitu, segitiga siku. segitiga siku-siku. Nah, dan gedenya lumayan besar, 80 gram sampai 1.500 gram. 1,5 kilo, Franky. Kalau mau tahu hati manusia seperti apa, pergi aja ke pasar, bagi ke bagian sapi. Nah, ada hati sapi segede gitu sama. Lembut-lembutnya juga seperti itu. Warnanya sama, lembutnya sama. Jadi kalau misalnya itu diganti sama hati orang nggak ada yang tahu. Sama persis. Gedenya sama juga. Gedenya segitu juga. Berarti si sapi itu cuma tongkrongannya doang, badannya gede ya, hatinya segede gitu ya. Iya. Oh. Makanya orang harus lebih berhati besar, Franky. Berbesar hati namanya. Nah, Dok. Sebelum kita ngomongin penyakit hati nih, Dok. Fungsi hati dulu, Dok. Nih, Dok. Yang utama fungsi hati apa tuh, Dok? Nah, gini, kan kalau manusia makan, itu kan masuk lewat mulut kan? Ya. Terus kerongkongan, bukan tenggorokan ya, tenggorokan tuh saluran napas. Kerongkongan bukan di depan, yang ini napas di depan, kalau kerongkongan di belakang, masuk ke lambung. Nah, semua makanan masuk lewat jalur itu, kalau dimakan atau diminum. Nah, begitu masuk ke itu, yang pertama, barrier pertama adalah di lambung. Makanan yang masuk itu bisa aja ada kumannya, bisa ada cacingnya, bisa ada virusnya, bisa ada racunnya. Di hati itu, di lambung itu, di situ dikasih asam yang kuat. Semuanya tuh dihancurin di situ, Franky. Jadi kita nggak usah terlalu steril juga sih makan. Kalau makan ada kuman sedikit, ada cacing sedikit lah, ada apa sedikit. Sampai ke lambung itu dikasih pH 3 sampai 5. 5 aja udah ketinggian tuh pH-nya. 3,5, 4. Itu segala macam kuman mati, virus mati, apa semua mati di situ, Franky. Itu di lambung itu gedenya kira-kira isinya tuh kalau diisiin tuh bisa 1 liter, 1 kilo bisa masuk barang di situ. Masuk tuh ya. Masuk, dikeluarin asam, dicampur, diperes-peres, diaduk segala yang kuman, virus, segala macam yang masih dalam bentuk itu kasar tuh hancur di situ. Masuk ke bawah, ke usus 12 jari namanya. 12 jari dikasih lagi bahan untuk ngancurin protein. Begitu dihancurin proteinnya, turun ke bawah, usus halus, di situ diserap semua.
Sisanya masuk ke usus besar. Nah, usus besar tuh nyerapin air supaya air-airnya dikeluarin. Nah, dia dibikin padat sama dia. Keluarnya berupa tinja di bawah. Itu proses pencernaan namanya. Nah, pada waktu dia masuk ke usus 12 jari dari lambung ke 12 jari itu ya. Di situ tuh hati tuh ngeluarin empedu. Nyali. Cairan empedu yang pahit. Hatinya nih. Nah, hati ngeluarin empedu untuk mencernakan lemak. Lemak-lemak tuh dihancurin di situ. Tunggu dulu nih. Hati sama empedu tuh urutan kerjaan tuh berarti itu. Empedu itu letaknya di dalam hati. Oh. Nih hati ini kan ada dua. Ada yang besar. Besar. Ada yang kecil. Yang kecil itu sebenarnya bagian hati sebelah kiri. Yang kanan tuh besar. Nah, di antara duanya itu ada kantong. Kantongnya empedu. Kantong empedu itu yang kita bilang nyali. Itulah yang waktu kita bicara soal ular itu, ular kobra, itu yang dimakan. Itu nyali itu rasanya pahit sekali. Namanya cairan empedu. Warnanya hijau. Dikeluarin itu buat ngancurin lemak. Jadi waktu masuk ke 12 jari, si empedu itu ngeluarin cairan empedu untuk mencernakan lemak. Jadi kita makan lemak, lemaknya hancur di situ. Gitu ya, Dok ya? Ya. Nah, waktu dia masuk di dalam saluran pencernaan, semua makanan yang ada di dalam usus halus waktu diserap semuanya dimasukin ke liver semua. Supaya apa? Untuk didetoks. Ada racun semua didetoks di situ, Franky. Jadi detoks makanan yang masuk ke dalam usus itu di hati. Itu adalah detoks terbesar di badan kita. Racun-racun dihancurkan semua di situ. Tunggu, Dok. Makanan kan masuk ke lambung. Di lambung dimatiin kumannya. Iya. Di situ dicerna protein. Secara fisik. Dicerna karbohidrat. Secara fisik itu makanan itu dilembutkan di situ. Dilembutkan, kuman-kuman dimatiin pakai asam. Di situ dilakukan pencernaan terhadap protein juga. Protein itu dari mulut sudah. Iya. Protein. Bukan protein, karbohidrat. Karbohidrat di mulut sampai di lambung. Di lambung itu dihancurin lagi. Itu pakai asam untuk dimatiin kumannya. Begitu masuk usus 12 jari, dihancurkan proteinnya. Dihancurkan lemaknya. Protein itu dihancurkan oleh enzim-enzim dari pankreas. Pankreas itu usus ludah perut itu keluarin buat ngancurin protein. Empedu ngancurin lemak. Kan udah hancur semua. Baru dimasuk usus halus diserap semua. Nah, yang diserap dari usus itu dibawa ke hati semua. Yang diserap dari usus dibawa ke hati. Untuk detoks kalau ada racun. Jadi semua racun itu dihancurin di hati, Franky. Jadi bukan berbentuk fisiknya lagi tuh, Dok. Ya. Hasil serapan tadi. Hasil serapan dari pemecahan protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, dari 1 kilo fisik makanan itu kira-kira yang diserap itu berapa jadi berapa liter sih atau jadi berapa mililiter sih, Dok? Ya tergantung makanannya. Kira-kira berapa persen? Sampai 20%. Beda-beda makanan beda. Beda makanan, beda hasilnya juga. Iya. Okay. Nah, dimasukin ke liver. Jadi liver itu adalah garda terdepan untuk menghancurkan semua racun yang masuk lewat usus. Yang masuk lewat usus. Ke situ semua. Itu kuncinya di situ, Dok ya. Nah, setelah dari situ barulah masuk ke jantung. Di jantung disebarkan ke seluruh tubuh yang udah nggak ada racunnya. Racun-racun yang terbentuk selama proses itu dibuang di ginjal. Ginjal itu buang racun yang kedua. Jadi racun-racun yang masuk lewat mulut ke usus itu didetoksnya di hati. Artinya dengan kata lain kalau racun itu kita suntikin, Dok, nggak bisa masuk ke hati. Dia masuk juga ke hati. Masuk juga kan? Sedikit, tapi maksudnya dia masuk ke hati tapi bukan jalur utama. Kalau yang di usus semuanya harus ke situ. Oke, jadi kalau masuk lewat suntikan, sebagian di hati mungkin dihancurin di hati juga, sebagian masuk ke ginjal karena biar gimana kan setelah darah kan lari ke ginjal. Ginjal yang beresin. Tapi kalau yang lewat makanan semuanya ke hati. Maka disitulah pentingnya hati-hati, makanya dikasih Tuhan besar ukurannya. Karena disitulah garda terdepan supaya kita nggak kena penyakit, Franky. Terus ingat dulu waktu bahas soal sianida, begitu masuk, di detoksnya sianida tuh di hati, Franky. Iya. Oke, jadi
apapun pokoknya si hati ini fungsi utamanya adalah untuk perisai nih. Detox. Ya, perisai terhadap kita punya badan supaya jangan sampai racun itu masuk ke dalam bagian-bagian tubuh kita. Gitu. Kalau sudah bersih dari hati, masuk dikirim ke jantung. Nah, jantung sudah terima darahnya udah bersih nih. Cuman kan di sini Dok, kalau orang masih dalam bentuk orang itu masih disebut keracunan, berarti hatinya itu gagal, racunnya terlalu banyak. Artinya jumlah racunnya lebih banyak daripada kemampuan hati mendetoks si racun tadi. Jadi akhirnya masih banyak yang lepas. Nah, itulah sebabnya. Makanya hati itu harus dijaga yang benar. Hati harus dijaga yang benar, Dok ya? Ya, jagalah hati. Supaya nggak sakit hati, Dok. Ya. Nah, oke. Nah, itu fungsi si hati itu, Dok ya. Jadi artinya dia tameng lah ya, kalau boleh digambarin ya. Nah, sekarang penyakit-penyakit hati itu, Dok. Di Indonesia kan ada lucu. Saya tuh sampai sekarang tuh masih agak bingung nih dengan penyakit hati. Tempo hari pernah, nggak tahu benar apa enggak, saya dibilang sama dokter kena hepatitis B. Kapan tuh? Kira-kira mungkin tahun 90-an kali ya. Tahun 90-an. Kena hepatitis B. Sampai pembantu saya ketakutan. Iya. Wah, nanti menular katanya begini begitu. Tapi nggak tahu juga cara dia memvonis orang itu dengan hepatitis B. Nah, sekarang orang itu bisa divonis hepatitis B atau hepatitis apa itu, caranya gimana? Jangan lompat ke situ. Kenapa ada yang B? Kalau ada yang B, ada yang A dong. Ada yang Z kali. Saat itu saya masih nggak tahu tuh ada hepatitis A, kenapa nggak B. hepatitis 1, 2, 3? Ayo. Karena yang ngetopnya hepatitis B gitu, Dok. Yang lainnya nggak terlalu ngetop gitu. Saya nggak tahu sih itu kenapanya. Tapi yang jelas di sini nanti Dokter Jaya sebutin aja tuh kenapa disebut A, B, C atau Z ataupun apa. Siapa tahu ada hepatitis milenial gitu kan ya. Nah, dengan caranya bagaimana kok orang itu bisa divonis hepatitis gitu. Karena tempo hari kayaknya dulu nggak diapa-apain sih. Toto dibilang hepatitis. Ya. Terus gejalanya apa? Kenapa disebut hepatitis pada waktu itu? Saya cuma panas doang tempo hari itu. Panas doang. Terus? Udah. Nggak kuning badannya? Enggak. Terus kencingnya kuning nggak? Kencing kayaknya biasa-biasa aja ya. Nggak begah? Begah. Begah itu kayaknya kayak kembung itu. Oh enggak. Nah itu dia makanya. Ini apakah enggak, terus udah gitu gimana taruh bisa gitu dia panas terus kamu makan obat. Dia. Makan obat di rumah. Saya kayaknya makan. Berapa hari? Nggak baik-baik terus baru ke dokter gitu. Enggak. Saya dulu lebih taat. Artinya begitu ada sakit dokter, sakit ke dokter. Dokter apa, penyakit dalam apa dokter umum? Udah agak lupa sih, Dok. Tapi yang jelas otak saya tuh agak protes dikit. Kok enak banget ya dibikin saya sakit hepatitis gitu kan, padahal nggak diapa-apain. Waktu itu kamu nggak tahu dia apa yang ada kan di kepalanya dokter. Nggak diperiksa darah dan sebagainya gitu kan. Kamu datang ke dokter dengan badan panas, terus ditanyakan sama dia pasti ada batuk nggak, ada pilek nggak, apa yang dirasain, badan lemes nggak gitu. Ya gitu kan ditanya pasti. Nah, apa yang kamu ceritain ke dia sampai? Yang jelas rasanya saat itu lemes. Nah. Berapa hari lemesnya? Panasnya berapa hari? Kan itu pengaruh. Kayaknya saat itu saya urusannya tempo hari yang lebih masuk akal setelah sakit tipes. Sakit tipes? Sakit terus, tipes. Dan berapa lama? Oh lama, Dok. Sakit tipes saya, Dok. Nah, setelah tipes selesai, sempat sembuh? Setelah tipes selesai, waduh, agak lupa sih, Dok. Tapi yang jelas gini, saya saat itu tipes. Tipes itu, ini ada saya cerita sedikit, Dok ya. Iya. Tapi banyak sih. Tipes, yang konyolnya gini, saya divonis tipes karena periksa darah. Periksa darah, tapi tes. Kenapa periksa darah? Panas apa? Ya, kan saya bilang panas, setiap sore beberapa hari panas. Iya, setiap sore panas. Terus? Kalau nggak salah disuruh tes Widal.
Ya. Tes Widal. Hasilnya positif. Hasilnya positif. Terus dokternya kasih obat antibiotik. Terus suruh istirahat. Nah itu dia nggak ngomong. Oh, nggak ngomong. Dia nggak ngomong, dikasih obat. 1 hari, 2 hari udah nggak turun, nggak panas lagi. Saya masuk lagi ke kantor. Ya, panas lagi. Panas lagi, dan yang kedua itu parah. Sampai saya nggak bisa jalan. Ya. Akhirnya saya bisa jalan kenapa? Lemes apa? Lemes. Terus? Jadi saya nggak bisa jalan, saya lemes. Saya ke dokter itu lagi, saya bilang, "Dok, saya ini kok udah sembuh, sakit lagi." Ditanya, "Kamu bed rest nggak?" Panas lagi kan, ini. Terus? Saya bilang, "Dokter nggak suruh saya bed rest. Jadi saya pikir sudah minum obatnya sembuh ya sudah gitu kan." Ya ternyata harus bed rest. Nah itu bed restnya akhirnya berkepanjangan tuh karena istilahnya panasnya lama. Saya sampai. Tapi panas yang kedua itu nggak cuma malam doang kan? Iya. Terus. Itu sampai 6 bulan saya di rumah. Panasnya nggak turun-turun? Turun, tapi maksudnya lemesnya. Oh iya. Lemesnya itu yang bikin saya nggak bisa ke kantor. Jadi 6 bulan saya nggak ngantor lah. Kira-kira. Asik kan? Hobi dok. Terus? Gitu. Nggak ngantor 6 bulan. Akhirnya ada satu obat yang saya pakai karena dari pihak keluarga istri. Pakai obat dewa biasa dok. Ya, Piansewang. Piansewang. Itu sampai habis 60 butir kira-kira dok. Karena tempo hari si dokternya itu bilang saya itu dibilang dia punya lambungnya sudah empuk, bisa bocor. Nah saya berpikir kalau bocor tuh bolong kemana-mana tuh makanan. Ya udah, selama 6 bulan saya di rumah minum Piansewang, baru mulai ada kekuatan lagi ya baru saya kerja lagi gitu dok. Terus kapan ke dokter ya yang hepatitis tadi? Nah yang hepatitis tadi itu setelah saya 6 bulan. Di antara waktu 6 bulan itu. Terus? Di antara waktu 6 bulan itu saya kasih tahu begitu. Terus nggak diapa-apain, istilahnya dibilang hepatitis. Iya. Hepatitisnya dibilang B lagi. Iya, dibilang lupa B atau apa. Pokoknya dibilang hepatitis gitu. Terus dikasih obat apa? Nggak apa, udah tahun 90-an dok. Enggak dikasih obat apa sama dia? Nggak apa, nggak tahu, saya lupa. Dikasih obat tapi? Kasih obat. Terus? Kasih obat, saya minum aja tuh obat. Gitu kan. Nah, yang saya lagi berpikir itu, ini benar nggak sih saya hepatitis gitu kan? Karena kok nggak di yang awal kan saya divonis tipes itu kan diperiksa darah. Yang ini hepatitis kok nggak diperiksa apa-apa gitu kan? Cuma diajak ngomong kayak gitu. Kalau tipes nggak diperiksa darah nggak bisa. Nggak, yang tipes saya periksa darah yang tadi itu, pakai tes Widal tadi saya bilang. Iya, itu alasannya. Kalau tipes nggak bisa dibilang tipes kalau nggak diperiksa darah. Oh, tapi hepatitis bisa bisa aja. Oh gitu ya, jadi si dokter ini nggak tebak-tebak dong ya? Enggak, pada waktu itu udah pasti ditanya gejalanya kayak gitu. Diperiksa pasti perutnya dipencet-pencet ini apa? Oh, livernya besar. Di laba nyeri, ya boleh aja. Dari gejalanya mengarah ke B, jadi bilang B. Nah, sekarang dokter jelasin deh. Jadi kecurigaan saya divonis sembarangan, artinya kan nggak sembarangan juga, gitu. Jadi gini ya, nih hepatitis itu penyakit yang sebenarnya udah cukup lama ada. Tapi kemudian orang mencari-cari siapa sebabnya, ternyata mereka tahu sebabnya virus. Nah virusnya ada yang A, ada yang B. Cuma dua ini aja nih. Ditemukan yang A, kemudian ditemukan yang B. Ternyata A dan B itu sangat berbeda sifatnya. Kalau yang B itu ditularkan lewat darah atau tusukan. Jadi lewat darah. Misalnya orang pakai narkoba, saya kena hepatitis B. Saya suntik pakai jarum suntiknya saya pakai lagi buat suntik teman-teman yang pakai narkoba juga. Dari saya nular ke dia, suntikan. Jadi lewat darah. Satunya lagi lewat apa? Lewat tato. Pasang tato nih, kita berdua mau pasang tato. Saya mau pasang tato macan, kamu naga.
yang ngerjain tato terus Alatnya jarumnya sama. kagak di steril atau dipakai alat yang sama. Dari saya ke kamu, saya hepatitis, kamu kena, itu B. Apalagi lewat saliva. Saliva, liur. Itu bisa. Ya walaupun kemungkinan kecil. Apalagi dari hubungan seks. Hubungan seks sesama jenis atau antar jenis, laki sama perempuan. Waktu melakukan hubungan seks udah pasti ada yang luka. Udah pasti ada luka kan, karena gesek-gesek. Nah dari luka masuk. Itu bisa lewat hubungan seks. Jadi kalau sepanjang namanya suami istri itu bisa kena, saling nular. Jadi harus lewat situ operasi misalnya. Operasi, dokter operasi alatnya tidak steril itu bisa hepatitis B. Nah saya nyuntik satu pasien, ke pasien yang berikutnya saya nggak ganti nih jarumnya. Saya nggak ganti speednya, saya ganti jarumnya doang. Sini pakai pasien A, jarumnya dibuang, saya ganti jarum baru, suntik kamu. Itu bisa kena. Kenapa? Pada waktu saya buka jarumnya, cut jarumnya, pasti ada mekanisme sedot. Ada vakum kan, daerah kosong. Kesedot tuh darah sedikit. Waktu saya masukin jarum baru yang ada kesedot tadi dorong lagi ke kamu. Makanya itu dilarang, praktek itu dilarang di kedokteran. Bahwa kalau sudah nyuntik buat satu pasien namanya disposable syring. Semuanya harus dibuang, diganti sama yang baru. Tapi kalau buat operasi nggak mungkin dokter pakai pisau operasi habis itu dari operasi itu kemudian dibuang, nggak mungkin karena harganya mahal. Gunting nggak mungkin dibuang, itu di steril. Steril itu harus cukup steril sehingga tidak menular antar pasien gitu. Jadi itu yang B. Gambarannya kira-kira gini dok, hepatitis B karena ada cairan yang masuk. Ya. Gitu dok ya. Ya. Nah cairan yang masuk ke orang lain, jadi itu harus kontak erat dan memang sengaja ditusukin. Nah kalau B karena ke orang, gejalanya panas. Tapi panasnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ini, pokoknya panas sedang-sedang lah, 39, 38,5, 37,5 gitu-gitu. Badan lemes, nggak bergairah, panasnya itu ya kadang-kadang hilang timbul gitu loh, nggak jelas. Tapi kalau diperiksa sama dokter, diperiksa di sebelah kanan, ini kan kita punya iga nih, iga di sebelah kanan, itu ada hati itu mestinya masuk ke dalam di atas iga. Jadi kalau kita pencet di bawah iga itu nggak ada yang ngerasa sakit. Kalau hepatitis B, livernya bengkak karena radang kan infeksi. Dia menyebabkan infeksi, livernya membengkak. Jadi waktu kita raba di atas iga sini, livernya tuh udah turun ke bawah, kepencet sakit. Tapi dari yang dokter sebutin penyebab tertularnya tuh satu pun kayaknya nggak ada yang cocok tuh dok. Saya. Jadi artinya di sini kan tadi darah enggak, tato enggak, disuntik saya paling takut disuntik. Lewat minuman? Keluarga saya aman dok, kan saya di rumah terus. Ya, kamu yakin kamu emang pakai bobo gelas kemana-mana? Enggak, kan saya nggak kemana-mana, saya di rumah. 6 bulan nggak ngantor. Ya sebelumnya mana tahu. Ya nggak tahu sih, tapi artinya saya cuma mikirin kayaknya saya kan pertama divonisnya hepatitis, sementara yang lain pada sehat. Ya. Gitu. Nah sekarang gini, itu menularnya secara situ, kenanya gejala seperti itu. Tapi artinya gini, dokter itu mendiagnosa saya karena gejala yang semuanya menjurus ke sana. Dan saya yakin dia periksa kamu, liver kamu bengkak. Dan satu liver bengkak itu diagnosisnya kalau nggak hepatitis, tipes. Tapi tipes kamu udah selesai. Karena tipes itu gejala panas itu malam hari. Artinya mungkin kamu kena tipes. Kondisi kamu merosot, kamu kena hepatitis lagi. Jadi itu ada penyakit lanjutan. Udah nggak tipes lagi karena gejalanya udah nggak cocok. Tapi dari lemas segala macam dan livernya masih bengkak, berarti kamu hepatitis. Hepatitisnya apa yang paling cocok? Yang B. Gejalanya. Dan masalahnya kalau udah dokter langsung kasih obat. Ini gejalanya disebut B karena ya memang gejalanya B. Dikasih obat. Obatnya itu pasti obat penurun panas, obat vitamin B kompleks buat supaya livernya lebih santai dan kamu suruh istirahat. Emang obatnya itu.
Karena hepatitis B itu penyebabnya virus. Virus itu tidak usah kasih antibiotik, kamu istirahat sembuh sendiri. Jadi si hepatitis B ini virus. Iya. Tapi dia bisa resisten di dalam tubuh nggak, Dok? Atau hilang habis setelah? Nah, tapi yang jadi masalah adalah hepatitis B itu termasuk hepatitis yang relatif berbahaya. Sebagian sembuh sendiri dengan istirahat, daya tahan sendiri. Tetapi ada sebagian orang itu kemudian virusnya kagak hilang-hilang. Dia menjadi hepatitis kronis. Sebagian. Nah, kalau jadi hepatitis kronis, kamu tuh antara sehat dan enggak. Dibilang sehat ya kagak sehat juga. Enggak panas sih. Tapi suka lemes, suka ngantukan, apa itu berlanjut. Sekian persen, beberapa persen, nanti 15 tahun lagi bisa jadi kanker, Frankie. Kanker liver. 15 tahun udah lewat, Dok. Nah, itu saya bilang cuma sekian persen. Jadi ada statistiknya sekian dari yang sekian sembuh sendiri, sekian menjadi kronis, dari yang kronis dari sekian tuh menjadi kanker. Dan kanker itu bisa 15 tahun lagi. Itu yang ditakutkan dari hepatitis B. Karena dia bisa jadi kanker jauh-jauh hari. Kalau nggak tuntas. Tuntasnya dari kekebalan sendiri. Tidak ada obatnya. Jadi kalau orang bilang, kalau saya obatin ini pasti sembuh. Nggak usah diobati juga sembuh sendiri. Cuman kalau dia mau jadi kronis, kita juga nggak tahu apa yang menyebabkan dia jadi kronis. Itu yang B. Nah, sekarang kontras dengan yang A. Hepatitis A itu adalah virus hepatitis A penyebabnya. A itu masuk lewat makanan. Lewat makanan. Bukan Gejalanya dari sama juga, bukan Dok? darah. Gejalanya sangat hebat. A itu akut. Oh. Kalau panas tinggi sekali di atas 39 panas tinggi sekali, kepala pusing, badan gua enak, panasnya tinggi, gua enak, mual muntah, terus tiba-tiba badan kamu kuning semua, kuning sekali. Orang bilang, oh itu sakit kuning tuh. Iya, kan biasanya orang sebut sakit kuning. Nah kalau udah kita hepatitis A, gelepak pasti. Kamu nggak bisa sama sekali nggak bisa melakukan aktivitas. Hepatitis B masih bisa melakukan aktivitas karena dia badannya ringan-ringan gitu-gitu aja. Yang A itu pasti ngelepak. Dan itu nularnya lewat makanan, Pengki. Kalau dia berak segala macam lewat tinjanya dia cebok nggak bersih, orang pegang-pegang bisa kena. Pegang tangan salaman sama dia karena terus kemudian kita makan pakai tangan begitu kena. Pokoknya semuanya lewat mulut. Itu hepatitis A. Hepatitis A itu gejalanya gawat, berat, dia bisa sembuh sendiri begitu sembuh selesai, tidak ada sisa. Nggak ada terusannya, Dok. Nggak ada. Itulah A. Biasanya orang bilang sakit kuning banget, lu kuning banget gitu. Itu A. Panas. Nah jadi dokter itu kagak salah kalau nggak gejala dia nggak mungkin bilang kamu A. Nggak perlu periksa darah segala macam. Pokoknya dia punya Febri belajarnya begini, ini diduga hepatitis gitu. Masalahnya satu, Frankie, kenapa B itu jadi masalah? Di Indonesia insidensnya kejadian itu tinggi sekali, Frankie. Dari insidennya sekitar 17-20%, Frankie. Jadi artinya kalau kamu pergi ke kantor kamu, ada 20 orang, 20%-nya 20 orang berapa? 4 orang itu hepatitis B positif, Frankie. Dia bisa nular dari kamu. Dari 20 orang, 4 orang tuh punya penyakit hepatitis. 20%, 17-20%. Itu sebabnya orang luar negeri tuh ngeri sama Indonesia. Indonesia tuh hepatitis B-nya tuh tinggi banget. Dan itu bisa bikin kanker. Makanya tuh mereka, kalau kamu pergi ada beberapa orang yang ngasih visa, suruh periksa kesehatan dulu. Yang ke negara mana aja tuh, Dok? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi pokoknya ada beberapa negara seperti itu. Periksanya apa? Hepatitis. Yang diperiksa apa? Itu paru, TBC. Indonesia TBC-nya banyak. Dan itu sangat menular. Orang luar negeri itu nggak tahan sama begituan. Insidennya sedikit. Di Indonesia banyak. Jadi orang Indonesia kemungkinan nulari mereka besar. Orang jadi pegawai, misalnya jadi pegawai negeri nih, udah pasti cek lab semua. Lab itu pasti hepatitis B diperiksa. Paru diperiksa. Kalau ada TBC nggak diterima, Frankie. Serius.
Kalau ada TBC nggak diterima? Nggak. Diobatin dulu, nanti udah bersih baru. Oh, artinya disuruh berobat dulu. Itu sebabnya, makanya. Nah sekarang untungnya hepatitis B yang bahaya tadi itu ada vaksinnya. Namanya vaksin hepatitis B. Artinya sebelum kalau dari 20% kan, kalau kita termasuk yang 80% kan, daripada kita ketularan, ya mendingan kita vaksin. Vaksinnya itu 2 kali. Vaksinnya pergi ke dokter, vaksin hepatitis B, vaksin kita aman, kita nggak bakal ketular. Nah terus kamu bilang, saya kan nggak termasuk, saya nggak pakai tato, saya nggak pakai obat, nggak pakai apa whatever, tetapi kenyataannya kalau sekitar kita banyak yang kena, kita kemungkinan kena besar. Ya mendingan divaksin. Itu. Nah jadi artinya itu sesuatu yang ini. So kenapa orang paling takut sama hepatoma, kanker liver? Nah kanker liver itu di Indonesia sebagian besar karena hepatitis B. Hepatitis B ujungnya kanker liver. Dia bilang, saya nggak ada turunan kanker. Kan banyak orang ngomong gitu. Saya nggak ada keturunan kanker, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya kan divonis kanker liver. Yang jadi masalah adalah kalau diagnosis sudah kanker liver, di kedokteran diajarkan dalam waktu 5 bulan tuh pasti game, Frankie. Oh, 5 bulan doang tuh ya, kuatnya. Jadi kalau saya punya pasien 100-nya mati semua. Dalam waktu 5 bulan. Kalau nggak 5 bulan nggak mati, mungkin salah diagnosis. Berarti saya termasuk yang salah diagnosis, Dok. Lewat daripada 15 tahun, 5 bulan. Ya nggak, karena itu berapa persen doang, Frankie. Emang pasiennya nggak gede. Tapi jadi, nah satu lagi kanker liver kenapa banyak pada orang Indonesia, selain hepatitisnya tinggi, yang kedua itu produksi kacang tanahnya itu mutunya jelek. Banyak yang mengandung aflatoksin. Aflatoksin itu adalah jamur, racun pada jamur, jamur kacang tanah, yang kalau dimakan sama saya, sama orang, dia gampangnya dikena kanker liver. Aflatoksin itu terbukti sangat karsinogenik, membentuk kanker. Kankernya kanker liver. Bagaimana kita tahu itu kacang tanah? Banyak orang suka makan kacang, is okay. Tapi masalahnya begini. Kacang tanah kalau dia panen sudah besar, kacangnya udah gede, itu aflatoksinnya kecil, kemungkinannya kecil. Karena dia terjadi karena dipanen kacang pada waktu masih kecil-kecil, belum gede. Kadar airnya masih tinggi, berjamur. Nah, jamurnya itu mencemari kacang-kacang itu keseluruhan. Jadi mendingan beli kacang tanah yang besar-besar gitu, Dok, ya? Makanya kan kalau kita beli supermarket tuh, kacang tanah gede-gede amat gitu ya. Itu yang kacang itu tuh aman. Dan satu sebenarnya kita bisa deteksi kacang itu. Kalau kacang ini direbus atau sudah digoreng, kita makan rasanya pahit. Kadang-kadang ada pahit. Itu pahit bukan gara-gara digorengnya, itu bukan. Pahit banget, itu adalah mengandung, itu biasanya terjadi pencemaran oleh jamur tadi. Kalau kita makan kacang pahit, buang. Ini biasanya kalau kacang itu kelihatan tuh ada hitam-hitam tuh. Kan kadang-kadang udah terlanjur ketelan, kita lepehin lagi gitu, Dok. Iya, lepehin lagi. Karena kalau di luar negeri ada satu kacang nih ya, kita ekspor kacang ke Cina misalnya, atau ke negara Jepang. Dia ambil sampel tuh dari kacang-kacang tadi, diperiksa ada aflatoksinnya nggak. Kalau ada aflatoksin ditolak semua, Frankie. Seluruhnya ditolak. Harus bersih itunya, nggak boleh ada. Nah di Indonesia tuh cemaran itu masih tinggi. Makanya orang bilang, kacang tanah bagus gak? Bagus sih makan, tapi be careful. Kalau yang ada pahit-pahit, buang, saya bilang gitu. Dan kalau beli kacang, lebih baik kacang yang besar-besar. Artinya yang dia KW1 lah. Kacang sih, setahu saya nih, Dok, yang saya suka tuh kalau yang kacang besar-besar, kalau di pasar tuh sebutnya kacang dari Tuban. Gede-gede. Nah. Tapi sekarang udah agak jarang tuh kacang yang ya karena orang dipanen kecil-kecil aja udah dipanen-panen kan. Lihatin aja ada banyak kacang-kacang kecil-kecil, bijinya kecil gitu. Dulu bahkan ada, saya tuh udah lama ke supermarket tapi nggak ketemu tuh kacang biga tuh, biji 3. Oh, tahu kan? Itu termasuk resesif, Frankie, makanya jarang. Tapi enak sekali, buka kan 3 gitu, enak tuh, Dok. Malas kamu berarti. Ya jangan dibuka. Dokter tuh udah tahu, saya tuh sukanya tidur. Dikasih suruh tadi nggak ke kantor 6 bulan, bukannya sedih malah happy gitu kan. Males itu udah satu hal yang
Enggak, sebenarnya ini masalahnya ya dengan hepatitis B. Itu orang itu kemudian ada bandel. Gue kayaknya masih sehat tapi badan masih lemes. Itu gejalanya memang itu. Satu istirahat ya istirahat gitu loh. Ya jadi artinya di sini kan kayak tadi waktu saya pertama sakit tipes dok, itu harapannya mestinya si dokternya itu menjelaskan sangat detail. Ya, kamu itu pasien rame kali harus istirahat di rumah pasiennya selama rame. Seminggu. Jangan begitu ngerasa sudah 2 hari sembuh ke kantor. Jadi waktu tempo hari dibilang itu saya bilang, dokter nggak kasih saya bilang istirahat. Iya, harusnya istirahat seminggu bed rest katanya. Oh gitu. Tapi akhirnya kayak tadi tuh, bukan seminggu, 6 bulan. Enggak sebenarnya ya. Kalau tipes itu kuman, dikasih antibiotik itu sembuh. Ya. Tapi tipes itu harus istirahat benar total, Frankie. Nah itu dia. Kalau istirahat total sembuh sama sekali. Nah masalahnya kamu nggak sembuh, tapi bukan tipes lagi ceritanya. Karena gejalanya nggak cocok sama tipes. Itulah sebabnya. Jadi kadang-kadang saya tuh punya temperatur saat itu dulu ya. Kalau orang tuh kan 36,7. Saya selalu di atas 37, 37,2, 37,3 gitu. Nah satu Frankie, itu ada satu sifat pasien yang kamu kurang. Pasien itu mestinya kritis. Kamu gini-gini nih, dok harus istirahat nggak dok? Gitu. Tanya. Nah kamu masalahnya kamu nggak pernah istirahat nggak? Oh kalau istirahat kasih surat dokter dong, misalnya kayak gitu. Jadi pasien mesti tanya, dok ini apa dok? Antibiotik ada pantangannya nggak dok? Apa yang mesti saya perhatikan? Mesti minum. Jadi ada cerewet kalau jadi pasien pengen. Dulu mah nggak begitu sih. Dulu mah saya pokoknya dikasih sama dokter apa juga saya udah percaya aja sama dokternya gitu kan. Tapi yang suka aneh orang Indonesia kenapa? Kenapa? Karena dokternya nggak cerewet. Sudah sampai di rumah baru tanya. Ini sebenarnya obatnya apa sih? Nanyanya ke saudaranya yang dokter. Nanyanya ke orang lain lah. Kenapa dikasih antibiotik yang ini? Lo nanyanya ke situ, nanyanya ke orang lain. Itu karena dia mengerti terus kemudian dia mencoba untuk, nah lebih parah lagi kalau dia nggak dikasih surat izin istirahat kan dok? Iya. Dan istirahat tuh juga nggak sembarangan juga, dokter tuh ada etikanya Frankie. Jadi kalau misalnya orang sakitnya cuman perlu dikasih istirahat 1 minggu, ya nggak bakal dikasih 2 minggu Frankie. Ya cuman perlu 3 hari ya 3 hari. Karena itu kan ya jadi masalah surat dokter kan sakti itu. Bisa membuat orang tetap nggak usah masuk tapi gaji tetap jalan terus kan. Ya dong, jadi nggak boleh semena-mena, itu ada aturannya. Nah kalau di asuransi itu yang ngurusin asuransi itu klaim asuransi ada dokter juga Frankie. Ini nggak mungkin lah, masa yang ini cuma sekian hari gitu. Atau ini kenapa sekian hari kan cuma penyakitnya ini gitu loh. Jadi ada yang verifikasi gitu loh. Jadi artinya nggak boleh sembarangan juga. Ada aturannya. Ya, jadi kemungkinannya 2 dok ya terhadap kejadian yang menimpa saya tempo hari dok ya. Pertama benar diagnosanya ya hepatitis B dan sekarang sudah sembuh total. Ya. Kemungkinan kedua salah diagnostik. Ya. Gitu nah, yang berikutnya sebenarnya adalah kalau orang kena hepatitis B harus diperiksa lagi nanti setelah berapa lama darahnya. Apakah dia itu kronis atau memang betul-betul udah tuntas, Frankie? Nah, kan diperiksa darah bisa ketahuan. Nah, kalau misalnya kamu udah pernah sakit, antibodi kamu tuh ada di dalam badan. Antibodinya ada, berarti kamu sampai sekian lama tuh kamu masih bisa nolak bala. Bisa, iya. Jadi artinya kamu punya kekebalan untuk itu. Tapi kalau orang yang diperiksa, oh dia nggak punya kekebalan dan dia nggak pernah kena nih, nggak kena, berarti dia harus divaksin. Kadang-kadang orang sudah divaksin, setelah sekian lama diperiksa, oh antibodinya ada, tapi nggak cukup tinggi, berarti mesti ditambah vaksin sekali. Berarti dengan kata lain, orang yang punya antibodi nggak perlu divaksin dok ya? Asal antibodinya jumlahnya mencukupi. Tapi kalau kurang, kadang-kadang divaksin sekali untuk ningkatin sampai ke level protektif. Dia bisa menangkal. Jadi ada pemeriksaan setelah itu, nggak koma tuh kalau hepatitis B. Nah, setelah itu ada ketemu lagi virus yang berikutnya, bukan A, bukan B. Jadi, tapi hepatitis juga. Gejalanya sama dengan yang B. Disebut panas,
Bengkak. Ya panas, lemas-lemas segala macam, tidak terlalu kuning, disebutnya hepatitis non A non B. NA, NB. Yang kemudian dikasih nama kemudian jadi hepatitis C. C itu adalah non A non B, jadi bukan A bukan B. Nah, yang C itu ternyata sama-sama yang B, tapi lebih bahaya dari B. Dia lebih bikin kanker lagi daripada yang B. Tapi lebih jarang kejadiannya. Yang B itu banyak sekali. B itu paling banyak loh. Ya, makanya vaksin itu yang ada vaksin hepatitis B. Yang A nggak divaksin, nggak perlu. Ya, tapi tadi dokter bilang orangnya kuning, semuanya kuning. Ini ada, tapi bisa yang sembuh. A itu kuning sekali. Bisa sembuh tuh dok. Bisa sembuh sendiri. Saya punya kawan sudah almarhum tuh dok, gara-gara kuning semuanya. Kuning semuanya. Perutnya sampai gede gitu. Itu kemungkinan kuning itu adalah karena empedu itu lari ke darah, Franky. Empedu mestinya masuknya ke usus 12 jari. Terus kemudian dia memberi warna pada tinja, sehingga tinja itu warnanya kekuningan. Itu empedu. Kalau dia tersumbat saluran empedunya, dia jadi kuning. Jadi yang bikin kuning itu bukan cuma hepatitis itu karena livernya bengkak, empedunya nggak bisa masuk ke itu, malah larinya ke darah. Itu kenapa jadi kuning. Tapi kalau orang kanker pankreas, kanker liver itu juga bisa kuning, atau sumbatan pada empedu, batu empedu itu juga kuning sama. Makanya kalau orang kuning ya harus ke dokter, karena dokter akan tahu nih yang bikin dia tersumbat itu empedunya, kenapa empedunya pada lari kemana-mana. Jadi dia itu bukan tanda hepatitis. Ya. Dia itu cuma pada hepatitis juga sama, ada sumbatan pada empedu. Mestinya dia mewarnai tinja, tapi malah mewarnai badan seluruhnya, mukanya jadi kuning segala macam. Kuning semua. Dan satu, kalau sumbatannya total, tinjanya bisa jadi seperti dempul putih, Franky. Kayak burung. Ya. Burung kan tinjanya putih tuh dok. Makanya kalau dokter nanya, tinjanya gimana? Oh hitam, oh dia perdarahan lambung. Tinjanya putih, berarti ada sumbatan empedu. Jadi bukan dokternya iseng nanya-nanya begitu, Franky. Tinjanya gimana? Nggak kelihatan. Bingung kan dok? Perutnya gede. Bukan. Nggak keluar-keluar. Enggak, tapi makanya gitu. Udah tahu kan, yang orang kadang-kadang orang suka salah paham sama dokter. Bapak, ada gula pak? Marah dia keluar. Dokter ngurusin rumah tangga orang. Loh sih ada gula atau enggak urusan istri gue, kenapa ikut campur katanya. Tapi saya nanti minta tolong dokter bahas itu loh, masalah tinja tuh. Tinja warna bentuk tuh bisa mencerminkan penyakit apa tuh dok ya? Oh macam-macam. Ya, betul dok ya? Warna, bentuk, kapan? Iya. Nah, macam-macam. Tapi tadi ya ada satu yang barangkali yang mesti diperhatikan. Kalau kuning itu belum tentu dari livernya. Bisa livernya hepatitis. Yang A itu sumbatannya lebih besar karena gejalanya lebih hebat, bengkaknya lebih, sehingga akhirnya dia jadi kuning banget. Kalau hepatitis B sama C tidak terlalu kuning. Tapi bisa juga dia tersumbat gara-gara kanker liver. Kanker liver, saluran empedu tersumbat, empedunya lari ke tempat lain, ke darah, nggak ke tinja. Kanker pankreas juga, kanker itu sama bisa bikin begitu. Batu empedu juga sama. Nah, sekarang balik ke hepatitis B nih dok. Hepatitis B dokter bilang kan itu penyakit yang cukup banyak di Indonesia. Itu terjadi pada saat orang berumur berapa? Oh, itu dia menyerang semua umur. Semua umur. Nggak peduli. Anak kecil sampai orang tua. Vaksinasi itu harus dilakukan. Kalau satu orang anggota keluarga kena hepatitis B, seluruh keluarga harus diperiksa. Yang diperiksa itu adalah antibodinya ada nggak. Kalau ada antibodi berarti dia pernah kena. Tapi kalau nggak ada antibodi dan virusnya tidak ada, berarti dia belum kena dan tidak punya kekebalan. Maka supaya dia nggak ketularan dari yang sakit, dia semua harus divaksin. Itu prinsipnya. Jadi itu bisa hilang dengan cara kita seperti virus biasa dok ya? Iya. Istirahat doang ya? Jadi badan kita itu akan bisa menghancurkan itu sendiri.
Jadi yang dikasih dokter apa? Kalau panas dikasih obat panas. Kalau dia mual-mual ya dikasih obat mual, dikasih dikasih vitamin B kompleks supaya badan segar. Tapi yang menarik buat saya ini tadi statement Dokter Jaya, di Indonesia cukup banyak. Ya. Di negara lain gimana tuh? Tidak banyak. Nah, kenapa di Indonesia jadi lebih banyak? Tanya virusnya dong, kan tanya saya pergi. Bukannya kemarin udah laporan sama dokter? Loh, urusan virusnya. Jadi belum laporan sama dokter? Belum. Oh, kirain mungkin di virusnya di sini sedang berkembang biak, Franky. Saya nggak tahu. Iya, artinya kan harus kita curiga juga nih dok. Dia punya kesenangannya di Indonesia ini kan ada beberapa faktor. Apakah karena kita negara yang cukup subur gitu ya? Ataukah kebiasaan orang-orangnya yang agak nyentrik? Ya, gitu kan ya kita nggak tahu lah apa sebabnya. Tapi memang di sini frekuensinya tinggi, makanya that's why kalau orang di kedokteran masuk fakultas kedokteran, maunya jadi apa? Dokter penyakit dalam. Penyakit dalam semua penyakit, banyak penyakit yang harus dia pelajari kan. Dari penyakit dalam suruh memperdalam lagi hepatologi. Nah, gastrohepatologi itu penyakit pencernaan semua termasuk hati. Wah, itu yang minatnya banyak lagi. Karena kenapa ya? Yang pasiennya banyak. Ambil dari hepatitis saja kan 20% tuh, Frank. Iya. Oke, terus untuk si hepatitis B ini, Dok, masalah kayak tadi kemungkinan ketularannya, Dok. Kalau dia orang yang boleh dibilang dalam tanda kutip steril, Dok ya. Steril itu bukannya steril nggak punya keturunan, tapi steril itu pilih-pilih. Makan pilih-pilih, bergaul pilih-pilih. Itu bisa kita anggap sebagai suatu cara untuk mengurangi resiko atau enggak, Dok? Iya dong, terang. Tapi sekarang ada hal-hal lain yang sebenarnya ya kita nggak sadari ya, itu kenapa kok bisa ketularan. Sekarang ada hal-hal yang dari dulu nggak pernah ada, Franky. Apa itu? Sulam alis misalnya. Orang dulu mana ada yang disulam di alis. Sulam alis itu kan ditusuk, Franky. Terus periksain sulam alis. Ada yang sulam bibir. Tahu nggak sulam bibir? Bibir disulam itu disulam itu seperti kan ditusuk-tusuk gitu. Jadi merah Franky bibirnya. Betul, serius. Jadi yang begitu-begitu itu aja ada. Itu kan sesuatu yang kamu nggak kepikiran kan? Ya pikirnya itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada juga yang ini yang terapi meso tuh. Dihantam sininya, disuntik. Saya nggak kepikiran aja, Dok, orang sampai begitu rajinnya sulam alis, sulam bibir gitu ya. Ya isi supaya bagus kan, disulam kan jadi bagus. Aduh. Nah, itu kalau misalnya alis matanya itu guram gitu kan, dibikin jadi bagus tuh. Sulamnya itu nggak seperti pakai sifat alis tuh, pakai eyebrow. Itu kan digambar. Setiap kali mesti digambar lagi. Kalau disulam itu sekali gitu kan udah terus-terusan. Orang kan pikir ya itu nggak apa-apa, tapi yang gituan itu kalau misalnya dilakukan, belum lagi yang namanya apa yang ditusuk juga, tusuk jarum juga bisa, Kalau dia tidak steril. Tusuk jarum kan jarumnya baru setiap kali itu, Dok. Iya, itu kan makanya salah satu cara upayanya itu ada yang harus jamin itu baru. Karena dulu saya waktu baru lulus fakultas kedokteran, saya lakukan penelitian tuh tadi yang soal jarum suntik itu. Jadi gini, kalau jarum nih ya, kan sebenarnya disebutnya disposable syring. Iya. Zaman dulu dokter itu tidak disposable, Franky. Pernah tahu nggak waktu saya kecil dulu itu yang namanya orang disuntik itu pakai jarum yang dari beling. Yang diganti cuma jarumnya doang, Franky. Tapi belakangan kan dibikin dari plastik. Harganya lebih murah. Tapi pada waktu itu saya baru lulus tahun 86. Harga satu begini ini harganya total 260 perak rupiah. Tapi kalau jarumnya doang cuma 70 perak. Nah, buat seorang dokter yang pasiennya banyak, buat dia kan jauh lebih aman. Dia lebih hemat kalau dia suntik, dia ganti jarumnya doang. Atau dia bilang yang disuntik itu kan jarumnya doang. Ininya kan nggak apa-apa. Jadi dia cuma ganti jarum. Pada waktu itu ada orang yang menjual siringnya lengkap dengan jarumnya, tapi ada juga yang jual jarumnya doang. Jadi artinya memang pada waktu itu biasa dokter habis suntik satu pasien dia buka, dia ganti jarum, dia suntik pasien lain. Jadi tidak dibikin disposable siringnya dengan asumsi bahwa ini tidak tercemar. Waktu itu saya melakukan penelitian. Saya kan waktu itu anggota badan riset mahasiswa. Melakukan penelitian. Orang habis disuntik,
Saya bagi dua, satu suntik intravena masuk ke pembuluh darah, satunya suntik ke otot. Setelah disuntik, ininya dicopot, disuntik lagi ke orang lain gitu. Setiap kali, jadi habis disuntik intravena sama masuk intramuskuler ke dalam otot, jarumnya ini, siringnya, saya periksa secara mikroskopik. Ternyata dua-duanya itu tercemar dengan darah dari orang yang disuntik tadi pertama kali tadi. Jadi pada waktu dia membuka ini, di dalam itu vakum kan, ini copot, tapi sebagian dari darah dari dalam jarumnya itu kesedot ke dalam, Franky. Tapi pada yang sudah dipakai intravena, cemarannya banyak sekali. Sedang yang ke otot pun ada darah yang masuk ke dalam. Jadi artinya apa? Ini nggak boleh dipakai sebenarnya. Itu penelitian. Iya. Jadi artinya artinya memang nggak boleh. Kalau setelah itu ya setelah saya pernah ngomong soal masalah begitu, kemudian orang tuh udah nggak ada lagi tuh yang pakai jarum doang. Ya karena hematnya nggak seberapa, tapi bakal bisa resiko keluar duitnya lebih banyak. Nah sekarang itulah yang menyebabkan saya pernah dulu sekali waktu tuh pernah menggantikan dokter. Jadi kan biasa kalau kita baru lulus tuh ya, kita menggantikan dokter nih, dokter ini ramai pasiennya, kita menggantikan, atau jadi dokter serep gitu ya. Dia gitu menggantikan dia. Dia tuh terkenal dokter yang banyak mengobati orang hepatitis. Tapi dia melakukan praktek seperti itu. Nah kebayang nggak? Kamu nggak ngerasa saya nggak pakai tato, saya nggak pakai sulam alis, saya nggak pakai gini-gini, kenapa saya bisa kena hepatitis? Ya salah satu yang menularkan hepatitis itu dari dokter. Serius. Loh. Saya mau ngomong begitu tapi nggak tega ngomongin soal berhadapan sama dokter juga. Enggak, ini kan itu sesuatu yang sudah lewat. Saya cuma bilang, kadang-kadang kita tidak tahu, kok saya dapatnya dari mana, saya tidak melakukan hubungan seks, ya gini-gini. Oh ada 1001 macam. Kamu mungkin nggak berasa, misalnya perempuan yang nggak merasa bahwa dia menusuk sesuatu di sininya. Pada waktu dia pasang sifat alis lah, apa pakai sulam alis segala macam. Tapi itu ternyata itu orang tindik ini, itu kan semuanya kan semua yang sifatnya masuk ke dalam itu potensi untuk menularkan. Tadi yang dokter ngomong tuh bikin saya ingat, Dok. Orang ketularan karena dokter kan? Ya. Satu kali saya pernah baca di internet, semakin lama orang tinggal berobat di rumah sakit, semakin susah dia sembuh. Dia punya kemungkinan sembuhnya cuma 14% atau 18% tuh. Itu nggak berarti disalahkan ke dokternya, karena dia sudah masuk ke rumah sakit, berarti dia sudah gawat kondisinya. Iya, artinya Dok, maksud saya gini, tempat-tempat kita yang tadinya rencana buat jadi sembuh, bisa aja jadi tempat kita ketularan. Iya, soalnya gitu. Kenapa? Pada waktu kamu masuk ke rumah sakit, kondisi kamu sedang sakit, kondisi kamu kekebalannya lagi lemah. Sedangkan di rumah sakit itu kuman itu banyak sekali. Nah itu, jadi artinya jangan lama-lama di rumah sakit. Ya. Gitu. Makanya kan salah satu upaya dokter yang benar adalah kalau orang masuk ke rumah sakit secepat mungkin itu disuruh pulang ke rumah. Karena di rumah itu kamu nggak akan dapetin virus yang aneh-aneh, kuman yang aneh-aneh. Itu yang benar ya, Dok ya. Ya. Jadi artinya rumah sakit yang benar adalah kalau dia masuk ke rumah sakit jumlah hari rawatnya nggak terlalu banyak. Dan kadang-kadang apalagi bisa kalau anak kecil ya kekebalannya jelek, orang tua ya kekebalannya juga jelek, orang kemo segala macam, itu sebaiknya jangan terlalu lama di rumah sakit. Karena kenapa? Di rumah sakit tuh ada banyak kuman sekian kan. Udah dikasih antibiotik macam-macam di situ pasti. Yang ada di situ yang kesisa itu ada kuman-kuman yang sudah resisten banyak. Ya kalau itu kadang ke kita akan dapetin kuman yang udah jagoan. Jadi begitu. Dan satu lagi ya, itu makanya kan di dalam kedokteran tuh kan selalu ada namanya SOP. Kita perbaiki setiap saat. Jadi misalnya seperti di rumah sakit tuh udah nggak pernah ada tuh yang namanya jarum suntik itu dipakai berulang kali. Tapi ada yang membuat saya agak lega. Si hepatitis ini penularannya tidak airborne. Ya Dok ya. Jadi kalau airborne itu kan bisa masif, banyak sekali ya, cepat ya, dengan sangat cepat ya. Ini ya artinya kita menjaga lingkungan kita lah, Dok ya. Kepada siapa kita bergaul, tempat kita main, dan bagaimananya, Dok ya. Terus Dok, yang tadi dokter ngomong, kan virus hepatitis B itu bisa lewat makanan. Yang A kebanyakan makanan, yang B kagak. Yang B enggak? Enggak, makanya dia kalau lewat makanan,
alat makannya itu, si sendoknya itu tidak ada masalah untuk yang B. Nggak ada masalah. Yang A masalah. Yang A. Jadi artinya kalau ada dia makan dengan si orang hepatitis A ini, dia makan, sendoknya itu dibuang atau cukup dicuci pakai deterjen? Dicuci pakai deterjen. Cukup. Direndam aja sama deterjen sebentar, dicuci yang benar. Nggak perlu pakai dipanasin. Ya walaupun nih dalam tanda petik ya, ada kecurigaan bahwa namanya hepatitis B itu bisa juga lewat saliva, lewat liur, bisa lewat cairan sperma misalnya. Dari itu bisa, katanya bisa. Jadi artinya ya sebisanya juga kalau orang hepatitis ya dia dipisah lah. Ya tapi tidak seketat kalau hepatitis A. Kalau hepatitis A tuh tempat dia habis berak segala macam mesti lebih di steril lah, atau diapain. Jadi dari 3 hepatitis yang tadi dokter sebutin, hepatitis A, B, dan non-ano B atau si C, ini yang paling gawat yang C ini, Dok. C paling gawat. Yang kedua yang B. Tapi yang B itu jadi perhatian khusus karena kenapa? Jumlahnya banyak. Sedangkan si A ini kelihatannya mengerikan. Ya, tapi ya karena kalau sembuhnya sembuh sempurna. Ada penampakan yang ekstrim kan? Ya. Tapi ini boleh dibilang lebih melegakan. Yang ini repot. Kelihatannya orang baik-baik aja. Tapi dia bisa aja mengandung si hepatitis B tadi ya. Repot ya, Dok ya. Ya jangan dibikin repot lah, Frankie. Intinya cuma satu, kekebalan kita sendiri. Virus itu akan bisa selesai kalau kita punya kekebalan. Dan bagaimana kekebalan? Ya makan yang sehat. Itu. Oh iya, makanan yang bisa bikin kita ketularan nggak ada batasan ya, Dok ya? Nggak ada. Atau barang yang dingin-dingin? Oh iya, satu Frankie. Kalau hepatitis A itu karena dia lewat mulut ya. Orang yang lagi hepatitis A itu nggak boleh jadi koki, Frankie. Sama juga orang tipes juga sama. Tipes kalau dia itu sementara dia istirahat dulu jadi koki. Karena dia bisa nularin lewat makanan yang dibuat. Ya kan kalau koki lebih parah lagi, Dok. Ya. Dokter tahu kan? Cobain. Iya. Gitu. Ya mendingan istirahat dulu lah ya, itu jangan ya, walaupun ya barangkali dia kalau nggak masak dia nggak dapat duit, tetapi ya demi keamanan orang kan. Iya, saya sih cuman mikir gini, kayak tadi dokter sebutin, orang dokter pasiennya banyak, dia mau ngambil satu penghematan ya, Dok ya. Ya. Tapi ya, penghematan karena ini logikanya benar, logikanya sih benar. Tapi kan? penghematan ini nggak cocok. Hematnya berapa, resiko yang kemungkinannya itu jadi besar sekali kan. Ya tapi efeknya bagus dong. Kenapa? Dia pasien hepatitis 1 jadi 10. Nggak bagus, Dok. Itu namanya, itu musuh masyarakat, Dok. Menyebarkan penyakit. Masalahnya dia tidak tahu, Frankie. Pada waktu itu dia tidak tahu. Pada waktu itu praktek itu masih umum lagi. Ya artinya sekarang dia udah mesti, ya dengan semua kemajuan kita, Indonesia juga kan berkembang. Dan dulu ingat ya, saya sempet tuh ya praktek tuh yang orang pakai jarum suntik yang dari kaca itu, Frankie. Setelah selesai dipakai tuh direndam sama alkohol, Frankie. Iya kan. Direndam cukup lama loh, itu ya hilang juga sih. Waktu saya masih kecil. Tapi masalahnya juga bukan sama itu, Frankie. Pada waktu itu jarumnya gede itu ya. Itu direndam juga sama jarum-jarumnya, Frankie. Kan waktu saya masih kecil saya kan ada dokter yang di rumah, Dok. Jadi saya lihatin. Oh, itu kan ada satu tempatnya tuh, Dok, yang kayak bentuknya kayak ginjal gitu, Dok ya. Ditaruh di situ. Nirbecken namanya. Apa? Nirbecken. Nir itu ginjal. Terus udah gitu ditaruh pakai air panas, di sterilnya pakai air panas doang. Ya ada air panas, ada yang pakai alkohol. Ya kadang-kadang dia punya ada kayak itunya, ada itunya. Ember kayak itu dimasak gitu. Iya. Nah, itu kan saat itu karena barang itu boleh dibilang masih mahal. Susah, mungkin nggak ada itu juga, agent juga jarang. Ya sama gitu. Kan kayak dulu juga, dokter masih ingat 1 galon air kemasan kan beling, kaca. Sekarang mana lagi? Sekarang semua pakai plastik. Jatuhnya lebih plastik murah. Isi ulang lagi. Wah.
Lo jangan lupa lo, masih banyak lo yang isi ulang. Ya makanya saya susah komen, Dok. 80% lah. Saya susah komen. Artinya kalau saya komen bahwa itu bagus atau nggak bagus, nanti saya dianggapnya memihak. Tapi kalau buat saya punya pendapat begini, dalam hal kita bertindak, kita melihat penghematan ini kira-kira masuk akal nggak sih dengan resikonya gitu kan? Ya kalau nggak masuk akal, dimasukin akalnya. Kalau dimasukin akalnya susah, Dok. Saya sampai sekarang nggak masuk, Dok. Kegedean sih akalnya. Enggak, satu Frankie, itu tergantung budaya juga. Saya pergi ke salah satu negara ya, di Asia nih. Yang namanya ini nih, kita nih, botol ini. Air kemasan. Ini kan tebal nih Frankie. Iya. Kebayang nggak kalau ini ketebalannya cuma sepertiganya? Kemarin sih Australia juga ini airnya ampun, dipencet itu jadi susah ngebukanya, Dok. Ngebuka ini kalau yang plastiknya nih boleh dibilang agak keras, agak tebal, ngebukanya kan gampang. Ya. Ini ininya dia punya plastiknya botol empuk banget, jadi kita ngebuka. Itu yang saya bilang ketebalannya sepertiganya ini. Nah udah gitu, kalau kita beli beginian kan kita kasih ke mana, ke restoran dikasih beginian kan masih asli, masih segel kan. Tahu nggak, di negara itu lembeknya seperti itu, tapi botol yang habis dipakai itu diisi ulang. Jadi kalau kita pergi ke restoran, dikasih air mineral, dikasih begini, ini adalah airnya isi ulang dan ininya nggak disegel. Dan ini udah pada penyok-penyok. Nah kira-kira kalau kondisi kayak gitu berani minum nggak kamu? Nah kamu datang ke rumah temen nih, ke rumahnya gitu, ayo minum. Minumnya bukan di gelas, kasih beginian. Ya pura-pura minum aja lah, Dok. Lo bagaimana pura-pura minum? Gak bisa minum. Kalau saya sengaja saya kagak minum lah pergi. Pura-pura minum begini. Terus udah gitu saya lagi, ya, kayak gitu ngomongnya apa? Pas ada Coca-Cola. Coca-Cola jelas asli. Ya walaupun Coca-Cola juga tidak bagus kan buat kesehatan karena gulanya tinggi. Tapi masih mending. Tapi yang begini saya nggak berani minum. Di restoran ini dikasihnya kayak gitu. Ada yang lebih sehat lagi, Dok. Kalau dokter mau lebih aman dari penyakit, Dok. Minuman keras, Dok. Kan di alkohol, mati semua kuman di situ, Dok. Akhirnya saya yang mati. Enggak, tapi maksudnya kalau semua di satu negara tuh seperti itu, bagaimana caranya kamu bisa menjaga diri? Nggak bisa, Frankie. Tapi di situ pun belum tentu juga penyakit itunya itu. Karena kenapa? Badan udah kebal, Frankie. Udah karena sedang makan macam-macam virus dan kuman. Dia udah punya daya tahan sendiri, Frankie. Ya. Ya saya nggak tahu, tetapi masalahnya kalau saya sih merasa beruntung di Indonesia kalau bilang air mineral dikasihnya yang baru, Frankie. Dan ininya juga bagus, kenceng. Udah penyok-penyok begitu. Dan satu lagi, Frankie, makan restoran. Dikasih piring, kalau di sini masih bagus ya. Piringnya kaca, beling. Ya melamik lah sejelek-jeleknya. Piring aluminium. Udah penyok-penyok, Frankie. Gelasnya gelas aluminium, penyok-penyok. Ini tahun berapa dokter ngomong nih? Sekarang? Lah, baru. Satu negara di negara Asia. Iya. Nah sekarang kalau kayak gini bisa makan nggak kamu? Istri saya nggak bisa makan sama sekali. Serius. Kalau dokter ngomong pada saat tahun 70-an. Enggak. Tahun 2000 sekian. Itu masih masuk akal. Piring. Kalau itu dulu di Indonesia juga ada. Saya juga masih ngalamin piring kaleng. Kalau di Indonesia ya saya sih pakai piring beling ya. Tapi banyak itu piring. Masih piring aluminium kan, piring kaleng. Ada dua, kaleng sama istilahnya piring besi, bukan kaleng, bukan, ada aluminium sama kaleng yang tebal ya. Dan itu ada catnya biasanya. Nah itu pun masih bagus. Kalau ini enggak, ini namanya piringnya itu aluminium warnanya tahu yang mengkilat. Tapi udah penyok-penyok. Dan tipis biasanya aluminium. Gelasnya pun penyok-penyok. Diisi air gitu, terus sebenarnya air dari kini yang udah kondisinya tidak ini diisi ulang. Dokter huruf depannya apa, Dok? Negaranya, Dok? Janganlah. Enggak, saya soalnya kalau itu mendingan saya nggak usah jalan-jalan ke sana, Dok. Enggak, kalau kamu nggak pernah jalan ke sana, kamu nggak bisa cerita cuma kata Dokter Jaya. Udah saya kan bisa aja bohong. Kamu mesti ngalami sendiri. Barulah kamu itu. Gini aja, Dok, kalau gitu, Dok. Berapa jam penerbangan dari sini, Dok, dari Jakarta? Enggak, lumayan jauh juga. Lumayan. Saya udah bisa tebak sih, Dok.
Iya, enggak, tapi maksudnya saya, itu kan budaya, Frankie. Kalau kamu ada dalam kondisi seperti itu, ya mau nggak mau kamu harus terima apa adanya gitu loh. Jadi saya cuma pikir, dulu waktu saya masih kecil, saya sempat ngalami juga ada gelas yang dari aluminium apa segala macam itu ada. Tapi itu tahun 70-an, 80-an kan. Tapi sekarang jadi vintage lagi tuh, Dok. Hah? Keluar lagi yang gambar jago, ayam jago. Oh iya yang ya kan? Yang dikasih cat, tapi catnya putih, terus ada hijau-hijau belang-belang gitu. Atasnya ada cungkupnya gitu kan. Keluar lagi tuh saya. Dia di supermarket ada dijual sekarang. Iya, saya beli kok kemarin karena udah lama nggak ngelihat ya. Makanya kan dokter, itu waktu SD kan? Kan dokter pernah saya taruh di situ kan, termos kan. Sengaja saya beli karena termos itu waktu kecil dulu. Iya. Jadi kalau kita mau bikin susu nih, kita kan nggak mungkin dong ngerebus air terus-terusan. Jadi air panas ditaruh di situ, susu ambil. Iya, kalau sekarang kan dispenser, Frankie. Iya. Bikin kopi juga langsung. Ya, jadi ya untungnya gini, Dok, balik ke si hepatitis tadi, Dok. Banyak, tapi penularannya tuh nggak gampang dan nggak terlalu bisa bikin masif, ya Dok ya. Tapi intinya balik lagi kepada tadi dokter ngomong, circle kita nih, Dok. Ya. Circle kita mesti kita pilih-pilih supaya jangan masuk ke circle yang salah, gitu. Oke, Dok. Jadi ya, berarti saya udah sembuh nih, Dok. Betul kan? Ya. Kesimpulannya, Dok. Udah sembuh. Hal yang tadi memberatkan 15 tahun nggak kambuh lagi. Kemudian apa, Dok, yang... Tapi satu, kamu pernah deteksi apa enggak, Frankie, sekali-sekali periksa lab. Periksa antibodi kamu, kan udah pernah kena, antibodi pasti ada. Antibodi kamu kalau di bawah 100, kamu suntik lagi sekali lagi. Ya, kalau nggak ada antibodi, saya beli aja lah, Dok, antibodinya, Dok. Kalau nggak ada antibodi, suntik 2 kali. Kalau masih ada, tapi di bawah 100, satu suntik 1 kali. Pergi ke dokter, suntik, selesai. Habis itu kamu terproteksi, nggak bakal kena lagi ke depannya gitu loh. Karena itu bisa terjadi lagi. Nggak protektif, Frankie. Aduh, Dok. Dokter kayak nggak tahu, saya takut sama jarum suntik, Dok. Ya nggak usah dilihat lah. Kan jarum suntik kan nggak ada salahnya. Iya sih. Nggak usah lihat lah. Nggak lihat yang mana pemandangan lain gitu. Itu namanya bahasa kerennya kamsia, Dok. Oke, Dok, ada yang lain dokter mau tambahin masalah hepatitis B nih, Dok? Ya, sudah. Cukup. Thank you, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!